Halo adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Berjumpa kembali dengan Enci Tina dalam channel Sekolah Minggu Ceria. Kali ini Enci Tina akan bercerita dari Bina Anak Pelajaran 48 dengan judul Murah Hati dan Suka Menolong. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kehidupan kami di hari ini. Kami sudah boleh melakukan segala aktivitas kami dan saat ini Tuhan masih memberi kami waktu dan kesempatan untuk kami mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami agar kami anak-anak sekolah minggu ini mampu untuk mengerti dan memahami. Dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran, Tuhan tolong. Agar apa yang hamba sampaikan benar-benar merupakan isi hati Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, silakan buka Alkitabnya di rumah dari Kitab Lukas. Kitab Lukas pasal 10 ayatnya yang ke-25 hingga ayatnya yang ke-37. Lukas pasal 10 ayat 25 hingga ayatnya yang ke-37. Judul firman Tuhan ialah orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, siapa di antara adik-adik yang memiliki kemurahan hati ya, suka menolong? Enci percaya bahwa adik-adik semua memiliki kemurahan hati dan suka menolong teman, suka menolong saudara, suka menolong papa mama ya. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu orang laki-laki yang sedang melakukan perjalanan dari kota Yerusalem menuju kota Yeriko. Nah, ketika dia tiba di jalan yang sangat sunyi, tidak ada orang, tidak ada rumah, tiba-tiba datanglah segerombolan penyamun ya, atau beberapa orang preman ya adik-adik, namanya sekarang itu preman. Nah, preman-preman ini karena melihat dia berjalan seorang diri, mereka lalu mengeroyok dia,
memukul dia sampai dia babak belur, terluka dan hampir mati adik-adik. Kemudian mereka, preman-preman ini mengambil barang-barang berharga, uang yang dia miliki dan semua barang berharga yang dia miliki. Kemudian bukan hanya itu, setelah itu mereka meninggalkannya terkapar seorang diri di pinggir jalan. Tidak berapa lama, lewatlah seorang imam ya. Imam kalau sekarang itu disebut pendeta atau pastor. Lewatlah imam ini, tetapi imam ini hanya memandangnya dari seberang jalan, kemudian membiarkannya dan meninggalkannya juga. Kemudian datanglah orang Lewi. Orang Lewi juga adalah orang-orang yang memiliki jabatan penting. Mereka bisa menjadi pendeta atau pastor, dan mereka juga berhak untuk menjadi pelayan di gereja. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan orang Lewi ini? Ternyata dia sama dengan imam tadi, hanya memandang dari seberang jalan, kemudian meninggalkan orang itu sendirian. Lalu datanglah orang Samaria yang baik hati. Orang Samaria ini sangat mengasihi Allah, sehingga ketika dia melewati orang yang sudah terkapar ini, dia memiliki belas kasihan kepada orang itu, dan dia mulai membalut lukanya, membersihkan lukanya, merawat lukanya, kemudian menaikkan dia ke keledainya dan membawanya ke penginapan terdekat. Sepanjang malam dia merawat orang itu seperti dia merawat dirinya sendiri. Kemudian keesokan harinya dia memberikan 2 dinar kepada pemilik penginapan. Katanya kepada pemilik penginapan itu, rawatlah orang ini. Jika engkau memakai uangmu melebihi uang yang kuberikan ini, aku akan menggantinya ketika aku kembali nanti. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman Tuhan kali ini, Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa untuk memperoleh hidup yang kekal, kita harus mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan kita. Baru kita bisa memperoleh kehidupan yang kekal. Sama seperti Tuhan Yesus yang sudah mengasihi Allahnya ya. Dia sudah mengasihi Bapanya di sorga. Buktinya apa? Ketika Allah Bapanya di sorga menginginkan Tuhan Yesus menjadi korban untuk menebus dosa manusia, Tuhan Yesus melakukannya karena ia mengasihi Bapanya dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatannya. Nah, demikian juga kita. Tuhan Yesus mengajari kita untuk mengasihi Tuhan Allah sedemikian rupa. Dan Tuhan Yesus mengajari kita juga untuk mengasihi sesama kita manusia. Seperti bagaimana kita mengasihi diri kita, kita juga harus mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Itu adalah perintah dari Tuhan Yesus. Dan sebagai anak-anak Tuhan, kita harus taat kepada perintah Tuhan Yesus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cerita firman Tuhan kali ini. Tuhan Yesus sudah mengajari kami anak-anak sekolah minggu untuk mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap akal budi, bahkan dengan segenap kekuatan kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk melakukan perintah-Mu ini. Juga mampukan kami untuk mengasihi sesama kami manusia seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan kali ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah cerita firman Tuhan kali ini. Sampai bertemu kembali pada cerita-cerita Bina Anak selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.